Anak-anak Bapak kelas 81 dan kelas 82, selamat pagi. Nah, tentu satu minggu adalah waktu yang cukup untuk rehat sambil melakukan evaluasi pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang ketujuh, bertemu lagi dengan Bapak Erik Iskandar Tambun, membahas lanjutan mengenai teks berita. Tetapi secara khusus pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai fakta dan opini pada berita. Nah, fakta dan opini ini tentu adalah pembelajaran yang terbilang bukan hal yang baru. Mungkin sudah pernah mendengarkan pada materi-materi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan tanpa basa. Fakta dan opini dalam teks berita. Mungkin ada yang bertanya itu, apa sebenarnya fakta dan opini itu sehingga apa yang menjadi perbedaannya dan mengapa fakta dan opini itu ada di dalam berita. Mari kita lihat. Fakta dalam teks berita adalah sesuatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Nah, tentu dari pengertian ini, dari definisi ini, anak-anak kami sudah bisa melihat dengan jelas bahwa fakta adalah suatu peristiwa ataupun kejadian yang benar-benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, fakta ini bisa dikatakan punya kepastian, realita, dan sudah terjadi. Itu makanya fakta ini ada di dalam sebuah berita. Karena berita itu mengangkat sebuah fakta. Nah, kita lanjutkan. Sumber kalimat fakta itu ada 3. Yang pertama, fakta diperoleh dari peristiwa yang nyata. Jadi kalau dia bukan diambil dari peristiwa yang nyata, berarti dia bukan disebut sebagai fakta. Yang kedua, fakta yang diperoleh dari hasil riset, berarti sudah terjadi, ya. Yang ketiga, fakta yang diperoleh dari pendapat seseorang berdasarkan suatu peristiwa pengamatan. Dia boleh diambil dari sebuah pendapat, tetapi bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan pendapatnya. Pak, bukankah pendapat itu adalah opini? Berbeda. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Nah, sedangkan opini itu adalah pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat ataupun gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Kebenaran dalam kalimat opini itu masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Sama halnya, misalnya kalau kita buat kalimatnya, tadi malam hujan turun di Helvetia. Nah, dari kalimat itu bisa kita kaji bahwa ada suatu peristiwa yang sudah lewat atau yang sudah terjadi dituangkan ke dalam sebuah kalimat. Tadi malam hujan turun di Helvetia, misalnya. Nah, berarti kejadian itu sudah lewat dan sudah terjadi. Nah, itu adalah sebuah fakta. Berbeda lagi apabila kalimatnya nanti malam kemungkinan hujan akan turun. Nah, itu adalah pendapat. Bisa pendapat saya. Pendapat saya ini belum tentu benar dan belum terjadi. Nah, itu adalah opini. Artinya, untuk membedakan fakta dan opini ini, bahwa fakta itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sudah terjadi, ada datanya. Jadi secara sederhana Bapak sampaikan, fakta itu biasanya bisa berupa alamat, bisa berupa waktu, tanggal, nama peristiwa. Nah, itu biasanya adalah fakta. Artinya ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara opini itu hanya pandangan, boleh persepsi, boleh pandangan seseorang. Jadi jauh berbeda antara fakta dan opini. Di mana sebenarnya perbedaan fakta dan opini? Fakta, kebenarannya itu dapat dibuktikan bersifat objektif. Berarti kalau objektif dia
tidak ada rekayasa, tidak boleh dilebih-lebihkan, atau tidak boleh dikurang-kurangi. Sementara opini, kebenarannya itu belum dapat dibuktikan, masih subjektif. Kenapa subjektif? Karena masih berupa pendapat ataupun pandangan pribadi. Nah, berbeda ya, objektif itu ada pada fakta, subjektif itu ada pada opini. Nah, yang kedua, pernyataan bersumber dari peristiwa nyata, riset, ataupun pengamatan. Sementara opini, pernyataan bersumber dari saran, gagasan, ataupun pendapat pribadi seseorang. Jauh berbeda. Pendapat itu belum tentu benar, ya. Saran itu juga belum tentu benar. Tetapi kalau di dalam fakta, sumbernya itu jelas ya, harus sudah terjadi, harus sudah dialami, atau sudah terlihat jelas. Yang ketiga, fakta itu sifatnya pasti. Sementara opini hanya menerka-nerka, ataupun dikatakan di sini mengira-ngira. Tidak ada kepastian. Yang keempat, datanya jelas atau akurat. Yang keempat, pada opini datanya kurang akurat. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Yang kelima, umumnya pendapat setiap orangnya sama. Nah, itu kalau fakta, ya. Nah, yang kelima, pendapat setiap orang berbeda-beda. Itu kalau opini, ya. Jadi, dari sini, dari kelima perbedaan bisa kita lihat bahwa sasaran dari fakta itu sangat-sangat jelas. Oleh karena itu, dalam teks berita, yang dimuat itu semua adalah fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, itu mengenai ini. Kita masuk kepada contoh kalimat fakta dan opini. Mari kita perhatikan. Yang pertama, kejadiannya dini hari pukul 5 pagi saat seorang pemuda sedang mengendarai sepeda motor. Nah, di sini ada kata seorang fakta, itu salah ya. Ada seorang pemuda sedang mengendarai sepeda motor Suzuki FU 125 dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Nah, di sini ada kalimat fakta. Kenapa dia dijadikan fakta? Karena ada data, ada tempat, ada waktu kejadiannya, ada datanya, yakni sepeda motor FU 125. Ada pengemudinya, yakni seorang pemuda. Nah, ini adalah data yang bisa dipastikan kebenarannya. Artinya, ada data yang valid. Nah, yang kedua kita lihat perbedaannya dengan opini. Meskipun jalanan licin karena diguyur hujan semalam, tetapi pemuda itu tidak mengontrol laju motornya. Ini juga ada kesalahannya. Meskipun jalanan licin karena diguyur hujan, tapi pemuda itu tidak mengontrol laju motornya. Nah, ini adalah pendapat, ya, pendapat. Di mana pendapatnya? Meskipun jalan licin karena diguyur hujan, tetapi pemuda itu tidak mengontrol laju motornya. Nah, itu hanya pendapat jalanan itu licin. Nah, belum tentu benar-benar terjadi atau belum bisa dibuktikan karena tidak ada data, tidak ada data yang akurat membuktikan bahwa jalanan itu licin. Ibarat seperti itu, hanya pendapat pribadi. Yang ketiga, kedua sepeda motor yang ditumpangi masing-masing pelajar SMP itu sama-sama bermerek Suzuki FU 125. Ini juga memiliki data. Kita lihat yang keempat. Ketika salah satu dari mereka melaju dari arah Andalas, terjadilah tabrakan dengan pengendara yang dari arah Bengsol. Nah, kita lihat bahwa di sini tidak ada data yang akurat, ya. Kita tidak memiliki data yang akurat, sehingga ini dijadikan sebagai opini. Begitu juga dengan kalimat yang kelima, kedua pelajar SMP itu suka ugal-ugalan di jalan. Ini juga pendapat. Artinya, pendapat itu atau opini belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, dari sini, dari materi yang sederhana ini, mari kita lihat apa yang menjadi tugas. Nah, yang menjadi latihannya, anak-anak kami silakan membuka buku paket atau membuka buku cetak, buku bahasa Indonesia pada halaman 22 sampai 23. Di sana ada sebuah berita. Silakan dari sebuah berita itu
kalian tentukan atau kalian tuliskan mana yang menjadi fakta dan mana yang menjadi opini dari berita tersebut. Nah, perintahnya adalah tuliskanlah fakta dan opini yang kamu temukan dari cuplikan berita pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 22 sampai 23 yang berjudul sebanyak 16 unit damkar pemadam api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Nah, silakan nanti kamu lihat di buku paketnya, kemudian analisislah fakta dan opininya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Bapak harapkan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami, dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan secara langsung kepada Bapak, boleh melalui WhatsApp dan media sosial lainnya. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang, salam sehat.